menjadi ciri bahwa MUI sedang tidak baik-baik saja. Itu poinnya. Jati diri MUI sudah sangat terang benderang. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk MUI dipertahankan. Untuk apa masih dipertahankan? Bubarkan aja, untuk apa? Menjahat-jahat uang negara itu. Apalagi satu kali lagi dijadikan sarang kelompok-kelompok intoleran dan radikal. Jelas ini sudah sangat menyimpang MUI itu dari fungsinya yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Kiai Haji Miftahul Akhyar, ya, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang sekarang menjadi Rois Am PBNU, itu mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum MUI. Ini menurut saya kabar yang cukup baik dan sangat positif. Dan ini menandakan menjadi ciri bahwa MUI sedang tidak baik-baik saja. Itu saya kira. Ya, meskipun Kiai Haji Miftahul Akhyar itu beliau alasannya cukup normatif karena terpilih menjadi Rois Am PBNU dan tidak boleh rangkap jabatan. Tetapi momen sekarang, mundurnya momen sekarang, itu menjadi ciri sih satu kali lagi bahwa MUI sedang tidak baik-baik saja. Dan itu dibuktikan dengan beberapa fakta yang bisa kita temukan sama-sama bahwa memang MUI tidak baik-baik saja. Dan mudah-mudahan dengan mundurnya Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI ini juga diikuti oleh orang-orang NU yang ada di MUI untuk juga mengundurkan diri, supaya terang benderang dan jelas posisi MUI itu siapa sebetulnya. Beberapa oknum MUI pernah terlibat di dalam jaringan JI terorisme. Jain An-Najah salah satunya. Itu terlibat kasus terorisme. Bagaimana mungkin MUI kemudian di tubuhnya ada orang yang punya paham yang seperti itu? Ini sangat miris sekali. Bahkan ketika Zain An-Najah itu mencuat dulu, itu tagar bubarkan MUI itu kan mencuat di permukaan. Apalagi sekarang saya melihat seolah-olah MUI itu diwakili suaranya itu oleh Anwar Abbas. Dan suara Anwar Abbas yang selalu dicantumkan namanya sebagai wakil ketua MUI itu sangat tidak mengenakan, saudara. Beberapa kali Anwar Abbas berstatement itu bagi saya sih kurang mendidik sama sekali. Tidak membuat teduh, bahkan membuat gaduh. Salah satunya dulu pernah dia mengeluarkan kata-kata bubarkan Indonesia. Anwar Abbas juga pernah mengatakan kemarin menuduh BNPT sebagai apa gitu loh. Ketika mengeluarkan ciri-ciri ustadz yang radikal. Anwar Abbas mengkritik habis-habisan. Gak masuk akal lagi. Mengkritiknya Anwar Abbas dikaitkan dengan minyak goreng, sangat gak nyambung sekali. Dan itu dikatakan di medianya sebagai wakil ketua umum MUI. Jadi suara-suara MUI ini sangat tidak dipenuhi apalagi di media sosial oleh orang-orang NU, tetapi oleh orang-orang mereka. Oleh mereka-mereka kelompok-kelompok, apalagi kemarin itu siapa? Fikri Bareno. Ya, yang katanya sebagai pengurus MUI pusat urusan bidang ekonomi umat juga melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dia melakukan gerakan sholat yang keliru, rukunya 2 kali. Kemudian dia terlibat, terafiliasi. Jejak digitalnya jelas sudah ada. Mengapresiasi, menyepakati, bahkan mungkin ya bisa jadi golongan mereka. Siapa? Orang-orang HTI yang jelas sudah dilarang dan dibubarkan di Indonesia. Ideologinya itu terlarang di Indonesia. Kok ada orang-orang MUI yang menyepakati gerakan ya Hizbut Tahrir Indonesia? Ini sih saya jelas, sangat jelas sekali. Ini MUI ini satu kali lagi sedang tidak baik-baik saja. Yang kita harapkan sebagai masyarakat, fungsi MUI itu seperti apa dan tidak dijalankan dengan benar, salah satunya mencegah dari
arus gelombang paham radikalisme dan terorisme, MUI malah kemudian salah satu pengurusnya masuk di dalam jaringan itu. Ini kan sudah sangat kesalahan fatal. Kesalahan yang sangat fatal ini namanya. Maka di sini saya melihat apa sih sebetulnya fungsi MUI? Oke, apa sebetulnya fungsi MUI jika di tubuhnya sendiri tidak bisa membereskan? Saya sih syukur alhamdulillah satu kali lagi ketika Kiai Haji Miftahul Akhyar itu mundur dari ketua umum MUI. Ini sinyal yang sangat kuat. Jelas ini. Jati diri MUI sudah sangat terang benderang. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk MUI dipertahankan. Saya jadi ingat kata-kata Gusmus itu dulu tuh. MUI itu sebetulnya makhluk apa? Ya. Kenapa? Karena kelaminnya saking tidak jelasnya. Satu kali lagi, kelamin MUI saking tidak jelasnya sehingga Gusmus mengatakan MUI itu sebetulnya makhluk apa. Dan kalau sudah memang fungsinya sudah tidak jelas MUI, untuk apa masih dipertahankan? Bubarkan aja, untuk apa? Menjahat-jahat uang negara itu. Apalagi satu kali lagi dijadikan sarang kelompok-kelompok intoleran dan radikal. Jelas ini sudah sangat menyimpang MUI itu dari fungsinya yang utama, membendung arus pemikiran dan pemahaman radikal di Indonesia. Oke, sebelum saya tutup nih, baca saya sedikit beritanya ya. Kiai Haji Miftahul Akhyar, beliau mundur dari jabatan ketua umum, dari Detik News ya. Ini alasan Miftahul Akhyar mundur dari ketua umum MUI. Rais Am PBNU Miftahul Akhyar telah mengirimkan surat mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI. Miftahul Akhyar membeberkan alasan pengunduran dirinya itu di saat Ahlul Halli wal Aqdi Ahwa Muktamar ke-34 NU menyetujui penetapan saya sebagai Rais Am. Ada usulan agar saya tidak merangkap jabatan. Saya langsung menjawab sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami patuhi. Jawaban itu bukan karena ada usulan tersebut, apalagi tekanan, ujar Miftahul Akhyar. Dia kemudian menceritakan saat menjadi ketua umum MUI pada November 2020. Kala itu Miftahul Akhyar mengatakan dia dirayu dan diyakinkan selama 2 tahun untuk mengisi kursi ketum MUI. Miftahul menyebut sempat keberatan, namun akhirnya menerima jabatan ketua umum MUI. Tapi kemudian saya takut menjadi orang pertama yang berbuat bid'ah di dalam tubuh NU. Karena selama ini Rais Am PBNU selalu menjabat ketua umum MUI, jelasnya. Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi MUI Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan sudah menerima surat pengunduran diri Miftahul. Selanjutnya MUI akan memproses sesuai dengan aturan dan ketentuan internal. Di sisi lain, rapat kesekjenan MUI belum bisa menerima pengunduran diri Miftahul Akhyar dari posisi ketua umum. Rapat kesekjenan MUI merujuk pada keputusan Munas ke-10 MUI yang mengamanatkan Miftahul Akhyar menjadi ketum sampai 2025. Sesuai keputusan rapat kesekjenan, terkonfirmasi betul adanya surat pengunduran diri ketum MUI. Rapat kesekjenan memutuskan belum bisa menerima pengunduran diri ketum karena keputusan Munas ke-20 Kiai Miftahul Akhyar sebagai ketum dari 2020 sampai 2025. Atas surat pengunduran Miftahul Akhyar, Dewan Pimpinan MUI akan melakukan pembicaraan sesuai dengan mekanisme organisasi dalam rapat pimpinan pleno hingga paripurna. Oke. Itu ya intinya. Satu lagi, alasan keluar Kiai Haji Miftahul Akhyar dari MUI memang alasan yang cukup sederhana dan bisa diterima oleh akal karena rangkap jabatan. Tetapi satu kali lagi, ini sinyal yang sangat kuat bagi pemerintah dan bagi kita semua untuk mengidentifikasi siapa sebetulnya orang-orang yang ada di tubuh MUI. Ya. Sekali lagi, untuk mengidentifikasi masyarakat siapa sebetulnya orang-orang yang ada di tubuh MUI. Dan ini menjadi ciri bahwa MUI sedang tidak baik-baik saja. Itu poinnya. Dan memang sudah sejak lama kita lihat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Orang terlibat terorisme, orang terlibat jaringan organisasi yang terlarang di Indonesia. Di dalamnya
orangnya ternyata orang-orang yang menjadi pengurus MUI. Jelas ini sudah sangat tidak baik. Kemarin kejadian yang baru, Fikri Bareno. Ternyata dia 20 tahun di MUI. Penyusup dia di MUI. Jelas sudah 20 tahun dia di MUI. Tetapi dia mengapresiasi gerakan HTI. Bahkan dia pun punya cita-cita untuk mewujudkan khilafah di Indonesia. Jelas ini pikiran yang harus dibereskan seharusnya oleh MUI. Tetapi malah orang yang ada di MUI yang tidak beresnya. Jadi MUI sudah tidak baik-baik saja. Harus segera ditindak atau bahkan dibubarkan, saya kira. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, apalagi hanya membuat stempel halal haram yang itu bisa dilakukan oleh Kemenag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.